是黑暗魔族，偏偏出现在这里。上！如何是我对手？打败你！真力驱散。让我看看人族的魔法天才有多厉害！明明，保护好自己！炎帝之火听命！蛇芒血！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua The Legend Outfit. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih berlatar di pegunungan Barat Akademi. Di sana memperlihatkan King Lu yang sudah kembali bangkit setelah mendapati serangan dari ekor kadal buntung. Awalnya semua orang sangat panik melihat kondisi King Lu yang di dadanya ada ekor kadal yang sudah tertancap. Tapi situasi pun kembali tenang setelah Wu King menyadari bahwa ada sebuah keanehan dari dadanya King Lu. Yang mana ternyata setelah dicabut ekor tersebut bisa dilihat King Lu baik-baik saja. Semua orang tak terkecuali Lei mereka sangatlah kaget karena ternyata ekor kadal tadi tidak menembus tubuhnya. Melainkan menurut King Lu, kalau dirinya telah beruntung karena sebelumnya ia telah memakai baju besi pertahanan pemberian gurunya. Yang mana kalau saja King Lu tidak memakai baju besi itu, maka dipastikan hari ini dirinya akan benar-benar pindah alam. Sontak semua orang yang melihatnya menjadi sangatlah senang karena akhirnya King Lu masih bisa selamat. Kemudian setelah itu Ming Ming mengatakan bahwa saat inilah dirinya akan beraksi. Yaitu karena merupakan praktisi tipe mage, jadinya ia pun mencoba kekuatannya untuk menyembuhkan luka semua orang. Tak basa-basi sebuah kekuatan teknik pemulihan mulai ia keluarkan. Dan benar saja tekniknya ini memanglah mampu untuk menyembuhkan semua luka meskipun hanya luka biasa saja yang saat ini bisa ia sembuhkan. Tentu saja kemahirannya dalam teknik pemulihan tentu saja akan terus meningkat seiring dengan kultivasi dari dirinya. Baik Lei maupun Wu King luka mereka langsung saja disembuhkan, namun berbeda dengan King Lu. Dia masih belum bisa disembuhkan karena luka dirinya sangatlah berat. Di sana Ming Ming juga meminta maaf kepada King Lu karena tidak bisa menyembuhkannya itu karena ranahnya yang masihlah rendah. Jadinya karena seperti itu Lei menyuruh Ming Ming agar secepatnya melakukan terobosan supaya di masa depan dirinya bisa membantu semua orang. Mendengar itu Ming Ming bertekad bahwa dirinya akan secepatnya melakukan terobosan. Singkat cerita, malam pun tiba, semua orang terlihat berkumpul serta membicarakan mengenai tugas mereka yang akhirnya selesai. Yang mana tugas yang diberikan kepada King Lu adalah mengumpulkan batu kristal ajaib. Dan kini bisa dilihat beberapa kristal ajaib sudah ia dapatkan. Alhasil King Lu pun berpikir bahwa tugas tersebut tidak hanya dilakukan olehnya saja, melainkan dibantu semua temannya yang dengan itulah ia pun berjanji jika nanti kembali ke akademi, King Lu akan meminta pada sang guru agar memberikan hadiah kepada semua temannya. Alhasil si gendut alias Ming Ming dia menjadi sangatlah senang. Bahkan Ming Ming meminta kepada King Lu agar gurunya nanti bisa memberikan hadiah yang sangat bagus untuk dirinya. Jelas saja King Lu cukup kesal dengan sikapnya si gendut ini, yang pada akhirnya ia pun bercanda bahwa King Lu tak akan memberikan hadiah apapun kepada si gendut. Sontak si gendut mempertanyakan keputusan dari King Lu, yang ternyata itu diakibatkan bahwa si gendut selalu kabur di saat mereka semua mengalami sebuah masalah alias kabur di saat melakukan pertarungan. Si gendut lantas menyangkalnya hingga ia menyebutkan alasan melakukannya. Itu karena kekuatannya yang bukanlah tipe penyerang melainkan adalah tipe bertahan. Meski begitu, tetap saja King Lu berniat ingin memberikan hadiah kepada si gendut, yaitu King Lu berjanji akan membantunya untuk menerobos ke tingkat 3. Sontak saja perkataan itu membuat Ming Ming menjadi sangat senang dan tak sadar ia pun memeluk King Lu. Singkat cerita, keesokan harinya semua orang kemudian memutuskan untuk kembali ke akademi.
Hari-hari pun terus mereka lewati. Tak terasa 7 hari sudah terlewat dan mereka pun harus segera sampai di akademi. Namun meski begitu King Lu merasa kecewa karena 7 hari sudah pelatihannya akan segera selesai. Tapi masih juga belum menemukan bahan-bahan yang dikatakan oleh Moling yaitu bunga 5 warna. Pada saat ini tiba-tiba sebuah aura tiba-tiba muncul ke arah mereka. Namun yang bisa merasakannya hanyalah tunggangan King Lu saja. Jadinya ia pun meminta agar King Lu segera bergegas untuk mengikutinya karena ia sedikit menyadari adanya sebuah hal yang penting untuk mereka lihat. Tak basa-basi lagi King Lu pun segera bangkit dan langsung bergegas mengikutinya. Di perjalanan King Lu terus saja memanggil tunggangannya untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Yang mana dia menjelaskan kalau di dekat sini dia merasakan adanya rusa suci 5 warna yang tengah muncul. Di mana menurut tunggangannya rusa tersebut merupakan master dari semua rusa alias sosok rusa yang paling dihormati. Jadinya setelah mengetahuinya dia pun memutuskan untuk segera menemuinya. Tapi sayang rusa 5 warna ternyata tidak pada kondisi yang baik. Di mana bisa dilihat rusa itu tengah dikepung oleh para praktisi yang berniat untuk menangkapnya. Beruntung di sana King Lu segera menutup mulut si gendut yang akan berteriak karena dia melihat adanya praktisi dari alam bawah. Menurut tunggangan King Lu, rusa ini sangatlah kuat dan biasa tidak suka dengan keributan yang dengan itulah ia pun berpendapat kalau rusa 5 warna ini sebenarnya tidak berniat untuk melawan mereka semua. Di sampingnya Lei nampaknya cukuplah kaget dengan apa yang dia lihat. Dia melihat adanya kumpulan para praktisi yang kenapa muncul di tempat ini. Semua orang terus saja mengintip memandangi kejadian di sana yang kali ini kemunculan sosok praktisi kuat yang bisa dibilang dari bos para praktisi ini. Ternyata guys, praktisi-praktisi ini diketahui berasal dari ras kegelapan. Di mana dari dulu ras ini merupakan sebuah kelompok musuh bebuyutan dari ras manusia. Namun Wu King menjadi penasaran dengan kemunculan kelompok ini yang datang ke tempat ras manusia. Jelas saja karena seperti ini Wu King pun langsung bertekad membasmi dan mengusir semua praktisi jahat. Begitupun dengan tunggangan King Lu, ia meminta agar King Lu segera menyelamatkan rusa 5 warna dari tangan mereka. Namun sayang kekuatan dari mereka belumlah cukup untuk mengalahkan para praktisi ini. King Lu meminta agar semuanya tidak bertindak sembarangan dan memilih untuk memantaunya saja. 不好，是黑暗魔族。 偏偏出现在这里， Tapi sayang keberadaan King Lu dan yang lainnya akhirnya ditemukan oleh ketua mereka. Membuat akhirnya pertarungan tak dapat dielakkan. Setelah ditemukan, King Lu tak basa-basi seketika menggunakan teknik rumput hijaunya. Begitupun dengan Lei maupun Wu King, mereka juga langsung bergerak untuk melakukan sebuah serangan. Meski begitu ketua dari mereka sepertinya meremehkan kekuatan King Lu dan yang lainnya, di mana dia malah memerintahkan bawahannya untuk segera menghajar mereka. Ternyata guys, bisa kita ketahui tujuan kedatangan dari para praktisi jahat sebenarnya mereka tengah mencari sebuah token perintah di tingkat 5. Namun di perjalanan mereka beruntung menemukan adanya rusa 5 warna dan juga ada kelompok manusia. Jadinya sang ketua pun menjadi sangat senang karena mereka bertemu dengan musuh bebuyutan yang tak boleh mereka lewatkan untuk mereka bantai. Di sana pertarungan Wu King melawan praktisi jahat memanglah sengit, namun tak disangka kelompok ini tiba-tiba menggunakan sebuah teknik yang mengerikan. Yang mana teknik ini merupakan sebuah metode yang hanya bisa digunakan oleh praktisi kegelapan. Alhasil melihat itu Lei seketika meminta agar Ming Ming segera mengeluarkan kekuatan cahaya untuk membantu Wu King. Beruntung di sana King Lu segera menyelamatkannya dengan teknik apinya. 你们上，使者就开心。如何是我对手？打败你！这里驱散。 Sontak saja sang ketua kegelapan tak terima, dengan begitu ia pun langsung memerintahkan kepada semua anak buahnya untuk segera menangkap mereka. Karena katanya jika saja berhasil menangkap mereka maka pasti diberikan hadiah yang cukup besar. 让我看看人族的魔法天才有多厉害。
Melihat ini akhirnya Ming Ming pun berniat melakukan pergerakan. Namun sayang gerakannya bukanlah melakukan penyerangan, melainkan ini adalah gerakan kabur. 说，战斗呢？ 一命，保护好自己。 Pada saat ini Moling kemudian angkat bicara di mana dia sudah menemukan letak kelemahan dari ras kegelapan. Ia mengatakan ras ini sangatlah ketakutan dengan nyala api, jadinya Moling meminta agar King Lu menggunakan elemen api untuk menyerangnya. Namun meski begitu King Lu pesimis karena dirinya hanyalah memiliki sedikit energi api saja untuk menciptakan sebuah meteor api. Namun hal itu langsung disangkal Moling. Karena sebenarnya untuk menciptakan serangan api itu tidak hanya dengan menggunakan energi Dauki saja, melainkan bisa dengan elemen dasar. Moling meminta King Lu untuk berfokus mengumpulkan semua energi alam di sekitarnya. Alhasil tak membutuhkan waktu yang lama, King Lu berhasil mengumpulkan semua energi dan langsung menyerangnya. 炎帝之火听命！ Ketua kegelapan menjadi sangat kesal dan akhirnya ia pun seketika mengeluarkan kekuatan ular kegelapan. 蛇芒血， Dan setelah itu, waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.